kalian tentang materi persamaan reaksi kimia. Materi persamaan reaksi kimia ini bisa kalian jumpai pada kelas 10 semester 2. Dia masuk ke dalam hukum dasar kimia dan juga stoikiometri. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu video ini tentang percobaan kimia sederhana, dan perhatikan apa yang terjadi pada video ini ya. Bahannya sangat gampang kalian dapatkan. Ini pada percobaan ini digunakan adalah air, terus juga ada betadin atau obat luka, dan juga vitamin atau vitamin C. Nah, coba perhatikan ya. Ini betadinnya kita larutkan ke dalam air dan kita aduk rata. Terus nanti kita tambahkan atau kita campurkan si vitamin ini ke dalam larutan betadin tadi. Nah, nanti kalian perhatikan ya apa yang terjadi pada air atau larutan betadin ini. Oke, ini masuk ke dalam percobaan kimia. Kenapa? Karena terjadi perubahan warna di sini. Coba kalian perhatikan, saat kita masukkan betadin tadi dan kita aduk, warna pas kita masukkan vitamin C, warna si larutan betadin akan berubah menjadi bening. Nah, ini dicoba lagi percobaannya. Kita tambahkan lagi betadin, ternyata warnanya di sini seperti diserap oleh si vitamin C. Untuk meyakinkan kita, ini dicoba lagi, kita tambahkan lagi betadin, dan kira-kira apa yang terjadi? Yaps, di sini airnya atau warna si betadin tadi seperti diserap oleh si vitamin C. Nah, ini merupakan bagian atau merupakan reaksi kimia. Kenapa? Karena di dalam sini terjadi perubahan warna. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Oke, jadi dari sini bisa kita kategorikan atau kita definisikan, reaksi kimia merupakan suatu perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Berarti poinnya di sini itu adalah zat-zat yang bereaksi atau kita sebut juga sebagai reaktan dan menjadi zat-zat hasil reaksi. Nah, zat-zat hasil reaksi ini kita sebut sebagai produk. Oke. Nah, jadi ada dua kata yang akan familiar kalian dengar selama kita mempelajari tentang reaksi kimia atau persamaan reaksi kimia. Nanti sampai ke kelas 12 pun akan sangat familiar dengan bahasa, ada itu namanya reaktan dan ada yang namanya produk. Jadi, reaktan ini adalah zat-zat yang bereaksi, sedangkan si produk adalah zat-zat hasil reaksi. Nah, reaktan ini sendiri itu letaknya di sebelah kiri atau sebelum tanda panah, sedangkan si produk itu letaknya di sebelah kanan atau setelah tanda panah. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita untuk persamaan reaksi ini adalah yang pertama, harapannya adalah kalian bisa menuliskan persamaan reaksi kimia sederhana. Yang kedua, kalian juga bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana. Dan yang ketiga itu adalah bisa menyetarakan persamaan reaksi yang lebih kompleks lagi. Oke. Nah, dari sini misalkan jelaskan sama kalian persamaan reaksi kimia itu sebenarnya apa sih? Jadi, persamaan reaksi kimia itu menggambarkan rumus kimia zat-zat pereaksi atau yang kita sebut sebagai reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau yang kita sebut sebagai produk yang dibatasi dengan tanda panah. Seperti yang Miss kasih tahu tadi, reaktan itu sebelum tanda panah dan si produk itu setelah tanda panah. Oke. Nah, dalam persamaan reaksi pasti mau melibatkan yang namanya wujud zat. Mungkin kalian familiar nih dengan persamaan reaksi, terus di dalam atau di masing-masing senyawa itu dikasih lambang, ada S di dalam kurung, ada L, ada AKI, ada G. Nah, apa sih itu sebenarnya? Yang
S tadi, L, aki, dan juga G itu merupakan wujud dari zat tersebut. Nah, dimana kalau kalian ketemu dengan huruf S seperti ini, itu artinya dia adalah zat padat. Terus kalau ada huruf L artinya adalah zat cair. Kalau aki itu artinya adalah larutan. Nah, beda antara L dengan si aki ini apa? Kalau si L itu kita tidak tambahkan dengan namanya air. Tapi kalau si aki itu di dalam larutan dalam airnya. Terus si G ini adalah gas. Oke. Ini kasih kalian sebuah contoh soal. Nah, reaksi larutan asam klorida dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan larutan natrium klorida dan uap air. Nah, kira-kira apa sih hasil reaksi atau persamaan reaksi dari contoh ini? Coba kalian perhatikan. Di sini dikasih tahu ada larutan asam klorida. Mungkin kalian sudah familiar nih. Kalau seandainya asam klorida itu rumus kimia adalah HCl. Terus dengan larutan natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini rumus kimianya adalah NaOH. Terus ada namanya larutan natrium klorida, atau yang lebih familiar kalian dengar itu adalah garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl. Terus juga ada uap air. Air itu bagaimanapun bentuknya, apakah dia berbentuk uap, apakah bentuk cairan, apakah bentuk larutan, selalu rumus kimia adalah H2O. Oke. Nah, terus di sini ada kata-katanya larutan. Nah, jadi dari reaksi ini, dari soal cerita ini didapatkanlah persamaan kimianya sebagai berikut. HCl dalam bentuk aki, tahu ya, aki ini artinya adalah larutan. Terus NaOH nya juga dalam bentuk aki karena dia juga larutan. Terus NaCl nya juga aki karena juga larutan, dan H2O nya karena dia berupa uap. Uap berarti dia dalam bentuk gas. Sampai sini paham? Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, dalam penyetaraan reaksi kimia, dalam persamaan reaksi ada yang namanya reaksinya setara dan ada namanya belum setara. Setara itu mungkin kalian sudah paham nih, dalam bahasa Indonesia arti setara itu adalah sama. Nah, apa sih yang sama di sini? Oke. Jadi, penyataan reaksi kimia itu untuk membuat persamaan reaksi itu menjadi setara, kita hanya boleh mengubah jumlah satuan rumus kimianya atau jumlah molekul atau satuan rumus. Dan kita tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia, ya. Kita tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia. Nah, bagaimana cara kita mengubah jumlah satuan rumus kimianya? Itu adalah dengan cara menambahkan koefisien. Koefisien itu sebenarnya yang mana sih? Koefisien itu adalah yang angka yang terletak di depan zat atau senyawa. Nah, setara di sini berarti harus sama jumlah atom di sebelah kiri atau di bagian reaktan dengan jumlah atom yang ada di kanan atau di bagian produk. Misalkan nih, Na di sebelah kiri kita tuh ada 1, berarti di sebelah kanan juga harus ada 1. Atau misalkan sebelah kirinya cuma ada 1, kanannya ada 2, berarti sebelah kiri harus kita jadikan dia menjadi 2 juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan koefisien. Oke, kita lanjut. Nah, dalam menyetarakan persamaan reaksi sederhana, kita harus mengubah koefisien reaksi setiap zat. Koefisien seperti yang Miss bilang tadi, itu adalah angka di depan zat atau senyawa. Kita kasih contoh soal. Tuliskan persamaan reaksi antara padatan magnesium dan larutan asam klorida menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Oke. Padatan magnesium. Magnesium itu apa? Magnesium itu adalah Mg, karena dia padatan berarti bentuknya S. Terus asam klorida karena dia adalah HCl, larutan berarti aki. Terus magnesium klorida itu adalah MgCl2 dalam bentuk larutan aki, dan hidrogen dalam bentuk gas. Hidrogen itu adalah H2 dalam bentuk G. Oke. Nah, dari reaksi ini coba perhatikan nih. Dari reaksi ini antara satu sama lain nih ada yang belum sama jumlahnya. Kita coba satu-satu ya. Di sini Mg-nya 1. Sebelah sini Mg-nya ada 1. Kalau kalian ragu bagaimana cara menghitungnya, coba dibaca. Di sini bacanya adalah Mg
2. Mg Cl 2. Berarti Mg cuma ada satu kan saat kalian membaca. Berarti Mg-nya 1, Cl-nya yang 2. Oke, Mg-nya sudah sama nih sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Terus kita lihat H. H di sini ada 1, di sini ada 2, H2. Oke, berarti belum setara. Terus si Cl, di sini Cl-nya ada 1, di sini ada 2, juga belum setara. Nah, langkah dalam menyetarakan yang jadi patokan kalian adalah ingat atom H dan atom O itu terakhir kalian setarakan. Ingat ya, atom H dan atom O itu terakhir kalian setarakan. Jadi siapa sih yang harus duluan disetarakan? Kalau dalam urutannya harusnya adalah logam duluan. Mana sih yang logam? Salah satu contoh logam adalah Mg. Oke, untuk yang mana yang logam sudah pernah rasanya Miss bahas pada ikatan kimia. Coba nanti dibaca-baca lagi yang masuk logam itu siapa saja. Nah, setelah logam baru kita masuk ke non logam. Setelah non logam itu atom H dan terakhir adalah atom O. Oke, jadi pokoknya yang harus kalian ingat adalah H sama si O itu terakhir kalian setarakan. Setarakan dulu atom-atom selain H dan O. Nah, di sini yang udah setara itu kan si Mg nih. Mg udah setara. Berarti yang belum setara itu adalah si Cl. Cl di sini 1, di sini 2. Bagaimana cara dia supaya sama? Kalau biar sama berarti di sini harus kita ganti. Di sini si Cl-nya harus 2. Nah, ingat kita tidak boleh merubah rumus kimia. Jadi jangan kasih angka 2 di belakang. Itu nggak boleh. Ya. Bagaimana caranya kita berikan koefisien? Koefisien itu adalah angka di depan. Oke, jadi hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Jadi persamaan reaksi yang benar adalah ini. Kita berikan koefisien di depan. Koefisien itu adalah angka 2. Nah, ini. Nah, kalau ada ada koefisien di depan, artinya semua zat yang ada di belakang koefisien kita kalikan. Ya, semua zat yang ada di belakang koefisien kita kalikan dengan angka koefisien. Jadi di sini hanya ada 2, Cl-nya juga ada 2. Ingat ya, cuma zat aja. Yang ini nggak masuk karena ini adalah wujud. Oke. Terus kalau seandainya dia ada dalam tanda kurung nih, mungkin kalian pernah melihat ada misalkan OH dalam kurung terus ada angka 2 di belakangnya. Itu artinya angka 2 di belakang itu hanya punya si dalam kurung. Ya, nanti Miss jelasnya pada contoh berikutnya. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Coba kalian perhatikan soalnya. Kita sama-sama coba lihat yuk, apakah dia sudah setara atau belum. Oke, di sebelah sini Cl-nya ada 2. Sebelah kanan di sini ada 1 buah Cl, di sini juga ada 1 buah Cl. Berarti sudah ada 2 ya. Oke, dia udah setara. Terus di sini sikanya di sini ada 1. Sebelah kanan ada 1 buah K. Di sini juga ada 1. Berarti sebelah kanan totalnya ada 2 buah atom K. Belum setara. Kita masuk ke O. O di sebelah kiri ada 1. Sebelah kanan di sini ada 2. Ingat ya, KClO2 berarti O-nya yang 2. Terus di sini ada 1, berarti jumlahnya ada 3, enggak setara juga. Terus di sini hanya ada 1, di sini hanya ada 2, juga tidak setara. Nah, kalau seperti ini, misal nih, Miss, ya udah kita tinggal kasih aja koefisien depan, boleh. Misalkan di sini Miss kasih angka 2, berarti bagian belakang semuanya dikali dengan angka 2. Berarti di sini O-nya juga kali 2 ya. Oke, O-nya 2, sedangkan sebelah kanan jumlah O kita ada 3. Enggak juga setara dong. Kalau kita kasih di sini angka 3, perhatikannya juga enggak setara dong. Nah, kalau seandainya kalian ketemu dengan soal seperti ini disebut sebagai reaksi kompleks. Artinya tidak bisa menggunakan cara langsung, harus menggunakan cara matematika. Oke. Nah, dalam penyetaraan menggunakan persamaan matematika, langkah-langkahnya adalah yang pertama, misalkan dulu koefisiennya itu adalah huruf dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Terus kalian hitung masing-masing atom di kiri dan di kanan. Oke, kita masuk ke contoh. Ini contohnya tadi ya. Udah Miss kasih nih koefisien masing-masing ada di A, di B,
C, D, dan D, E. Oke, ini koefisien ya. A, B, C, D, dan E. Langkah kedua, hitung masing-masing atom di kiri dan di kanan. Oke, kita bikin dulu kiri kanan gabungan persamaan. Di kiri si Cl-nya ada 2, dari mana? Ini Cl2. Ingat, kalau ada koefisien berarti kita kalikan jumlah koefisien dengan si jumlah atom. Oke, berarti si A kita kalikan dengan 2, artinya adalah 2A. Oke, di sini di kanan Cl-nya ada 1 kali dengan C, berarti C ya. Di sini juga ada 1 kali dengan D, jumlahnya adalah D. Karena ini sebelah kanan harus kita jumlahkan, makanya C tambah D. Kita bikin persamaan karena sama-sama cari Cl, berarti 2A sama dengan C tambah D. Sama dengan kalian jadikan sebagai tanda panah ini. Oke, ini permisalan untuk tanda panah kita jadikan sebagai sama dengan. Kita masuk ke atom berikutnya. Atom berikutnya si K. K itu ada 1. Coba lihat, karena ada 1 berarti kita kalikan dengan B, maka dia adalah B. Di sini C, karena dia ada 1 ya, C ditambah di sini juga ada 1K. Kalikan dengan D berarti D. Kita masukkan ke persamaan, berarti B sama dengan C tambah D. Oke, terus masuk si O. Ini si O. O sama dengan B. B dari sini kita dapatkan. Di sini O ada 2, kita kalikan dengan si D. Di C tidak ada O ya, berarti kita abaikan yang C. Terus si E ada 1. O nya di sini ada 1, kalikan dengan E. Makanya O sama dengan 2D tambah E. Gabung persamaannya. Lanjut, terakhir adalah si H. H di sini ada 1, kalikan dengan B di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan itu di C nggak ada H, di D nggak ada H, yang ada cuman di E saja ada 2, berarti 2 kali E. Gabung sama dengan 2E. Oke, bagaimana langkah selanjutnya? Yuk kita salin dulu yuk yang tadi biar nggak kita bawa balik. Dan ini Miss bikin pakai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Ingat ya, kita menggunakan ilmu matematika di sini. Oke. Nah, Miss menggunakan gabungan persamaan antara 1 dan 2. Kenapa sih digunakan 1 dan 2? Coba perhatikan, karena dia sama-sama C tambah D, berarti Miss bisa gunakan. Ya. Oke, kalau saya udah Miss gunakan C tambah D-nya dicoret, berarti kan bisa nih 2A sama dengan B. Pelajari lagi ya matematikanya. Terus Miss gabung persamaan 4 dan 5. 4 dan 5. 5 dari sini ya. Oke. Kenapa sih kok 4 dengan 5, Miss? Karena sama-sama gini. Ini 2A sama dengan B. Biar ada satu hal yang bisa kita dapatkan. Di sini 2A sama dengan B. Terus ada si B, di sini langsung dapat B sama dengan 2E. Ya udah, gabung nih, B jadi 2E. Terus didapatkanlah A-nya sama dengan E. Berarti kalau misalkan A-nya itu adalah 2, E-nya juga 2. Kita jadikan sebagai persamaan 6. Lanjut. Gabunglah persamaan 3 dan 4. Yang ini kita gabung karena sama-sama B ya, maka didapatkan 2D tambah E sama dengan 2E. Kita pindah ruaskan si E pindah ruas ke kanan jadinya kurang. 2E dikurang 1E jadinya adalah E. Oke. Lalu kita misalkan salah satu koefisien sama dengan 1. Nih, kita ambil aja salah satu, mau siapapun kalian jadikan 1. Di sini Miss misalkan A-nya sebagai 1. Kalau kalian mau gunakan sebagai si B-nya 1 boleh, C-nya 1 boleh, terserah. Yang penting misalkan salah satunya dengan 1. Oke, misalkan A sama dengan 1. Terus Miss ambil dari persamaan yang nomor 5 dulu, yang ada langsung huruf A. 2A sama dengan B, maka B-nya berapa? Ingat, A tadi kita jadikan 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2, maka B kita sama dengan 2. Terus persamaan 6, A sama dengan E. A nya tadi 1, maka E juga pasti 1. Lanjut persamaan 7. Persamaan 7 adalah 2D sama dengan E. Tadi udah dapat ya, nilai E nya adalah 1, maka tinggal masukin aja, maka dapatkanlah nilai D nya adalah setengah. Terus terakhir siapa sih yang belum kita dapatkan? Itu adalah si C. Nah, kalian boleh ambil persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh yang ada huruf C-nya, boleh persamaan boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 yang ada huruf C-nya ya.
Di sini Miss ambil persamaan yang kedua biar lebih gampang aja. Oke. B sama dengan C tambah D, berarti untuk mencari nilai C sama dengan B dikurang D. Kita masukkan angkanya, B-nya tadi 2, D-nya adalah setengah, berarti kita dapatkan nilainya adalah 3/2. Nah, udah dapat, masukkan ke persamaan. Ini ya. Kalau angka 1 nggak kita tulis ya, karena dalam kimia angka 1 itu nggak ditulis. Oke, A-nya kan tadi 1 nih, berarti nggak ditulis angkanya. B-nya 2 ini, terus C-nya 3/2, terus D-nya itu setengah dan E-nya 1. Biar angka pernya ini hilang, kita kalikan dengan angka 2. Sip. Nah, coba kita cek. CL di sini ada 4, 2 kali 2, 4. Di sini 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. Jumlahkan 4 kali 1, K-nya di sini 4, di sini 3 kali 1, 3 ditambah 1 kali 1. Udah pas ya. O-nya di sini 4 kali 1, 4. Di sebelah kanan ini ada 2. Di sini juga 2 kali 1, 2. Dijumlahkan dapatnya 4 juga. Terus si H, 4 kali 1 sama dengan 4. Di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Udah setara kan? Nah, itu adalah bentuk dari penyetaraan menggunakan reaksi yang lebih kompleks. Sampai sini kalian paham? Paham ya? Oke, biar kalian lebih paham lagi tentang materi ini, nanti akan diberikan kalian soal-soal untuk melatih daya ingat kalian tentang materi persamaan kimia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.